Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam bahagia untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Ane Nurlela. Saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menayangkan video aksi nyata modul 1.4. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kasapukan kelasna atau kesepakatan kelasna mualayan di roba tetap ieu wae ayeuna urang nyieun harapan naon anu hayang dihotal atawa naon anu dicita-citakeun pun hidup salila di semester 2. Ibu ieu geus disiapkeun aya pohon bahasa Sunda nama
Dieun babarengan hasil kesepakatan babarengan. Nah, di keyakinan kelas aya nilai-nilai kebajikan. Contohnya teh aya tanggung jawab. Nanti disiplin, toleransi, religius. Nanti jaga peduli lingkungan. Nanti kira-kira. Nanti menghargai diri. Tadi aya anu nyeletusan senang kreatif. Nanti kita apa nih? Berarti kita geus paham karena kebajikan universal. Kebajikan universal teh teu mandang agama, teu mandang budaya, teu mandang bahasa. Kabehanana sarupa. Ayeuna urang nyieun keyakinan kelas babarengan. Seperti biasa, ibu dia mengkong kertas warna. Urang konsep babarengan. Jeung urang sepakati bersama keyakinan kelas. Dia urang jujuran keyakinan kelas 7M. Siap? Siap. Balik ke konsep keyakinan kelas. So, dibagi bantuan ibunya Bu Fatira. Fatira 2 baris. Ya, Fatira 2 baris. Oh, bagi terus. Nah, 2 baris ke kira-kira dirancang naon wae keyakinan kelas 7R. Terus urang sepakati bersama. Paham? Ya, sok.
dan juga sekolah berupaya untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak dan Ibu, kita berniat untuk memajukan sekolah ini, memajukan dunia pendidikan, itu dimudahkan, dilancarkan. Tujuannya adalah kalau kita yang bekerja adalah ikhlas, itu aja intinya. Ikhlas, peduli, kerjasama. Ya ibaratnya lidi, 1 lidi, 2 lidi, 3 lidi tidak akan kuat. Tetapi kalau lidi itu bergabung menjadi satu, itu akan kuat kita untuk pegangan, untuk menyapu, ataupun untuk terbang. Ya. Terbang, bergerak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya berharap dengan adanya calon guru penggerak, alhamdulillah Bu Dewi sudah akan berbentuk jadi angkatan 4, Bu. Angkatan 4, sekarang angkatan 7, mudah-mudahan nanti Nusul jadi dengan Pak Anwar dan Nusul juga dengan yang lain yang masih ada kesempatan di usia bawah 50 tahun. Tolong Bapak dan Ibu, karena ke depannya persaingan itu semakin ketat dan Bapak dan Ibu punya harapan bukan harus jadi kepala sekolah saja, minimal Bapak dan Ibu bisa menjadi narasumber, paling tidak memberikan motivasi, membawa suatu perubahan. Dan perubahan itu adalah kita anggap suatu ibadah yang ilmunya akan terus menerus, tidak akan putus. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang sangat calon guru penggerak angkatan 7 SMP 2 Megamendung dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi perlindungan, memberi kesehatan pada kita untuk kita selalu bergerak dan bergerak. Untuk pada calon guru penggerak Bu Ane, Bu Dia, dan Pak Ulia, mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh dan motivasi dan juga diterapkan untuk sekolah ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik yang sudah kami lakukan selama melaksanakan pendidikan guru penggerak 2 bulan. Kami baru mempelajari modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4. Ya, di mana pada program pendidikan guru penggerak itu menggunakan alur merdeka, di mana akhirnya itu adalah hanya aksi nyata. Jadi kami harus melakukan aksi nyata, berbagi karya untuk semuanya. Pada kesempatan ini materi yang akan kami sampaikan cukup banyak. Mungkin ke slide selanjutnya, Bu Ana. Ya, untuk kesepakatan forum terlebih dahulu, mungkin untuk kesepakatan forum yang pertama, kita kegiatannya serius tapi santai, jadi nggak usah tegang Bapak Ibu semuanya. Kemudian semua boleh berpendapat, semua boleh bertanya, kita diskusi sama-sama di sini. Kemudian yang ketiga, diupayakan semuanya bisa berpartisipasi dengan gembira. Yang keempat, boleh sambil ngemil ya Bapak Ibu, karena materi yang kami sampaikan cukup banyak. Kemudian yang kelima, karena ini sebagai tugas kami, dimohon kesediaannya untuk direkam dan nanti dipublikasikan. Ya, mungkin akan dipublikasikan satu di YouTube dan yang kedua mungkin di Kemendikbud ya, dan LMS. Itu mungkin untuk kesepakatan forum. Adapun untuk materi yang akan disampaikan kurang lebih ada 8 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Yang kedua disiplin positif termasuk budaya positif dan di dalamnya. Dan yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah keyakinan kelas. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak. Kemudian yang kelima, hukuman. Oh ya Bu Ana 1, 2, 3. Yang keempat keyakinan kelas, hubungan konsekuensi dan restitusi dan kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Pak Aul. Mungkin nanti saya sisa posisi kontrol dan segitiga restitusi dan beberapa dokumentasi hasil praktek baik nanti akan kami tampilkan. Untuk mempersingkat waktu, maaf ya waktu tidak bisa disingkat. Untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh izin
izin berdiri ya Ibu Bapak. Bupati Abimel Tariwawin sang bicara. Pendekar Ibu, pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, salam bahagia bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf, saya menggunakan bahasa Indonesia. Mohon maaf juga nanti kalau balelo, karena terbiasa menggunakan bahasa Sunda. Ya baik, Ibu Bapak guru hebat. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu poin pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon PS teori kontrol. Nah sebelumnya saya juga mohon maaf, mungkin saya bukan bermaksud mapatahan mojai kameri, bukan merinya. Ya Ibu Bapak juga banyak yang ikut budaya positif di forum MDMP, tentunya lebih paham. Cuman dalam kesempatan kali ini kita berbagi, kita sharing aja ya. Next Paul ya, untuk pengantar, guru diibaratkan seorang petani. Nah, anak-anak itu merupakan tanaman yang kita tanam. Nah, kita sebagai guru harus bisa merawat anak didik kita. Nah, anak didik kita itu diibaratkan biji-biji jagung yang kita tanam. Nah, sedangkan sekolah diibaratkan tanahnya itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus bisa merawat apa yang kita tanam. Nah, di lingkungan sekolah tugas kita itu harus membuat anak nyaman, harus membuat anak lingkungannya menyenangkan. Juga kita harus bisa menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, bagaimana caranya supaya murid itu merasa nyaman di sekolah? Nah, caranya dengan menanamkan atau menumbuhkan budaya positif. Nah, lanjut Pak Aulia. Nah, ada perubahan paradigma. Kita praktek dulu ya. Di sini dikatakan kita akan ada kegiatan kepalan tangan. Nanti 2 orang aja ya, jangan semua. 2 orang boleh. Nanti saya bacakan dulu. Ada A dan B. A, Anda dan teman Anda itu B. Sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau suatu benda itu yang kita anggap berharga. Setelah itu buatlah kepalan tangan. Nanti teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Nah, bisa dengan merajuk, bisa dengan mengancam atau menghardik, merayu, boleh juga menyuap. Pak Anwar, bisi badai sogok, mangga. Apa saja yang agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, boleh dicontohkan siapa yang mau? Pak Leo, ya, Pak Leo, ya. Siapa yang mau maju? Pak Leo atau Pak Leo sama kami? Ya. Siapa yang mau mencoba mempraktikannya ke depan? Kalau nggak ada yang mau ngacung, nah itu aja minta bantuannya. Pak Anwar, ya Pak Anwar sama Pak Dharma boleh. Nah, Pak Anwar, ya mau jadi A mau jadi B? Yang mau tahu berarti jadi A. Ya, ini ada kertas Pak Anwar, tulis dulu. Ditulis sesuatu yang berharga.
Ya, ditulis dulu. Mau nulis berlian, mau nulis uang samilier. Ulang familiar atau apa kan? Ya, samiliar. Familiar. Ya, sanggup. Ceritanya, ya sekarang apa? Ya, digulung dulu kertasnya, lalu dikepalkan sekuat tenaga. Berserta di mau kanan. Nah, tugas Pak Gamal kan jadi B. Nah, nagoda Pak Anwar. Mau dipuju, mau dihardik, diancam, kumacarana supaya Pak Anwar ngaluarkeun anu berharga. Paham? Ya, coba. Mau lihat kita? Dirayu lah Pak Anwar supaya si benda nu berharga teh dibuka, diserahkan lah. Yang berharga lupa keluarga. Ya, itu boleh. Ya, bebas. 1, 2, 3. Ya, mau dibuka apa boleh. Boleh. Dipaksa boleh. Ya, itu boleh. Iya, boleh. Nah, boleh dipaksa, boleh dihardik. Ya, boleh dipuju. Boleh disogok sama permen. Ya, Aku ini cara kekerasan. so, ya panas. Saya udah keras Pak. Lah, kumacarana. Derek ketek kita tahu. Sesuatu yang sangat berharga, mau benda atau sesuatu apa yang berharga, tulis. Ya. So, nanti berarti sekarang balik ya, Pak Gamal jadi A, Pak Anwar jadi B. Kamu udah mandi? So, di gulung lah. Ya, di kepal. Nah, sekarang tugas Pak Anwar, tugas B. Nah, nagoda merajuk mau menghardik kumacarana. Iya, kabuka. Jeung Pak Gamal teh kumacarana harus bertahan coba. Saya akan berbicara saja. So, kumaha? Pak Gamal, boleh nggak meminta yang berharga Dari Pak Gamal. dari Pak Gamal? Ya, Pak Gamal, Karena ini yang paling berharga. minta. Aduh, saya mau pakai cara kekerasan. Tidak bisa. Silakan. Ayo dipaksa. Ya. Ya, saya akan mencobanya. Ya. Tahu izin maksa. Ayo. Paksa. Ayo gitu maksa. Ayo paksa. Semua. Tahu kan nih, sholat berarti bisa. Bisa. Ya, alhamdulillah kamu. Nah, kira-kira
berharga. Berharga. Jadi Jadi tidak bisa sembarangan orang membukanya. Ya. Tidak bisa sembarangan orang ambil. Itu luar biasa. Yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangannya? Yang tadi ya? Ya, udah. Ya, berarti. Nah, berarti yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, pertanyaannya, jadi dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, tadi kan A ya jawabannya. Nah, berarti A itu apa? Diri kita sendiri. Nah, atur nuhun Pak Anwar, Pak Kamal. Ya. Empra pula ya. Empra tepuk tangan itu Bapak. Ya. Selanjutnya perubahan paradigma. Menurut psikiater mungkin Bu Deviana, Bu Catur dan Bu Ros sangat mengenal ini tokoh psikiater. Ada Dr. William Glasser. Dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Bagaimana seorang bisa berubah paradigma dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol, karena stimulus respon ini cenderung membuat atau menguasai seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita mau. Selanjutnya Paul. Nah, di sini ada kita bisa melihat perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Nah, paradigma kita dalam stimulus respon, nah realitasnya kebutuhan kita sama. Jadi di stimulus respon kebutuhan itu sama dipandangnya. Padahal di teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Kadang kita melihat siswa sama aja. Padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita kadang memaksa supaya pandangan orang itu sama dengan kita. Padahal kita di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tentunya pandangan orang lain itu pasti berbeda-beda. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi di stimulus respon perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi tidak ada yang buruk kalau di teori kontrol, semua mempunyai tujuan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi kadang kita berparadigma orang lain bisa mengontrol saya. Padahal di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dulu kan gitunya, baru gampang bisa dikontrol diri. Padahal di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita harus berkolaborasi seperti tadi Ibu pimpinan katakan, seperti Lidi
lidi satu tidak ada kekuatan, tapi setelah dikumpulkan menjadi ikatan akan menjadi kekuatan, seperti itu. Yang terakhir, model berpikir. Jadi berpikirnya antara menang dan kalah. Tetapi kalau di teori kontrol menang, tidak ada kalah. Next, landasan budaya positif. Budaya positif ini berlandaskan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, kita sebagai pendidik harus berpihak kepada murid. Murid kita itu unik, beraneka ragam. Biarkan murid itu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, supaya mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai seseorang maupun sebagai masyarakat. Landasan yang kedua didasari oleh standar nasional pendidikan, khususnya di standar kompetensi kelulusan, standar pengelolaan pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, dan standar proses. Nah, bunyi dari standar pendidikan nasional adalah dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah diterapkan. Jadi untuk membiasakan atau menumbuhkan budaya positif seperti tadi, harus adanya dukungan, jadi harus saling mendukung. Ulah pajiing-jiing bahasa Sunda namanya, cuk ieu A, cuk ieu B. Nah, jadi mual terbentuk budaya positif. Lanjut Pak Aul. Nah, sekarang budaya positif itu apa sih? Nah, budaya positif adalah suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan, sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu proses perkembangan potensi murid. Nah, Ibu Bapak mungkin sudah sangat memahaminya karena telah mengikuti webinar budaya positif. Lanjut Pak Aul. Nah, sekarang ke makna disiplin. Disiplin diri merupakan usaha seseorang untuk mengontrol dan menguasai dirinya sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkannya. Hal ini juga berarti orang tersebut dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta dapat bertanggung jawab. Jadi dalam makna disiplin ini, antara hak dan kewajiban itu harus seimbang supaya kita dapat bertanggung jawab. Nah, ini menurut Bapak Pendidikan kita, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat, nah bahasa Inggris Pak Hakim, bahasa Inggris kan Inggrisnya ya, lamun balelo layakna self disiplin itu Pak Hakim, itu nya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, akan tetapi harus merdeka tanpa paksaan.
Jadi harus adanya kesepakatan. Nah, seperti tadi di forum ada kesepakatan. Nah, alangkah lebih baiknya kita sebelum mengajar membuat dulu kesepakatan kelas supaya anak belajar merasa nyaman dan anak juga merasa diakui, karena anak itu butuh pengakuan ya, jadi merasa diterima oleh guru. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Lesser pada teori kontrol tahun 1984, nilai kebajikan itu merupakan perilaku perbuatan yang memiliki suatu tujuan. Nah, menurut Diana Gosen ya, Gosen bukan balelo bahasa Inggris sebenarnya Gosen. Nah, Gosen lahnya tahun 1998 dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi kita ke anak-anak harus bisa menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya, intrinsik dari dalam diri, jangan ekstrinsik. Jangan sampai anak-anak termotivasi karena adanya penghargaan, adanya reward. Ternyata mengasih reward itu di sini kurang bagus, karena si anak akan termotivasi kalau ada reward ya, kalau ada penghargaannya. Nah, dalam budaya positif ini nilai kebajikan mengkerucut ke profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah di depan di banner sudah ada profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis. Jadi si anak itu harus bisa bernalar kritis. Bernalar kritis itu contohnya kalau di Tasik kan aya Bes Budiman, eta laku Bes Budiman teh. Nah, kita harus bisa kritis kumaha carana ya siga Budiman. Kan modal Budiman coba beus sabaraha hijina. Bisa jadi sambil eta beusnya. Tapi kita kalau berpikir kritis, coba berpikir kritis mah buat aplikasi Gojek. Kepira mindahkeun si jelema ka hiji tempatnya kan sama Budiman oge, tapi penghasilannya bisa lebih dari Budiman. Contoh lainnya yang nalar kritis, dokter mau buat rumah sakit modalnya miliaran, tapi coba aya aplikasi Halo Dok. Nah, ujug-ujug gue obat nanti ditebus. Nah, si dokter oke tinggal mencet cuma satu jari lah ya. Nah, itu bisa menghasilkan. Itu contoh dari bernalar kritis. Selanjutnya ada berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut Pak Aul. Nah, yang terakhir motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, motivasi perilaku Gosen ya, mana bebas saya ngomongnya Gosen ya. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi si anak atau kita termotivasi kusabab sieun dihukum. Nah, ini motivasinya dari ekstrinsik, dari luar, tidak dari diri sendiri. Nah, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Kan orang sieun dihukum. Ya, kalau yang nomor 1. Yang nomor 2, ini motivasinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi.
Nah, berarti ini motivasinya karena ada embel-embel ingin dihargai atau ingin mendapatkan reward. Nah, itu ekstrinsik. Lamun tak aya reward, kira-kira bakal motivasi moal. Ya, berarti eta masih ekstrinsik karena ada embel-embel dari luar. Nah, yang paling sempurna berarti motivasi intrinsik. Nah, nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kira-kira motivasi internal ini kita termotivasi karena kita itu menghargai diri sendiri. Jadi malu diri sendiri. Contoh misalkan tidak masuk kelas, kalau misalkan dulu anak misalkan nggak masuk kita tegur, nah kita juga gimana? Nah, jadi balik lagi ke diri sendiri. Nah, itulah motivasi perilaku manusia. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Aulia. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah, boleh sok. Ini duduk di sebelah sini, Denis sebelah sini. Ini Denis, mohon maaf sebelumnya Ibu panggil ke ruangan ini. Tadi Ibu dengar dari guru piket, katanya kalian bertengkar. Apa yang terjadi dan apa yang perlu Ibu bantu? Ya Bu, tadi pagi hanya menegur Denis karena hari kemarin setelah pulang sekolah Denis sudah piket, sedangkan teman-teman lainnya piket dulu untuk membersihkan kelas. Nah, setelah Denis hanya tegur, dia malah nyolot. Dia bilang kayak gini, kamu jadi orang so banget, ih gak apa-apa kali gak piket juga, kan gue bukan babu. Lantas Hani marah Bu. Lalu Hani ngambil sapu, terus jadi saya pukul pakai sapu. Terus setelah saya pukul pakai sapu, dan juga mengambil sapu dan saya juga dipukul pakai sapu sama Denis. Oh, seperti itu. Apa kalian bertengkar sampai pukul-pukulan pakai sapu? Iya Bu. Ya baiklah, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Kita duduk bersama bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ibu yakin Denis dan Hani melakukan ini pasti ada alasannya kan ya? Iya Bu. Nah baiklah, sekarang kita bicarakan lagi mengenai keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang telah kita yakini dan apa yang belum kalian lakukan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, saling menghormati dan bertanggung jawab. Menurut kami bagaimana? Kita harus menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Jika kalian tadi bertengkar, pukul-pukulan dengan menggunakan sapu, apakah kalian sudah menghargai orang lain? Tidak. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa yang harus kalian lakukan untuk memecahkan permasalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada Hani, Bu. Ya, bagaimana Hani? Ya Bu, saya bersedia memaafkan Denis, akan tetapi Denis harus mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan piket. Dan jangan sampai Denis nggak seenaknya piket, sedangkan yang lain pada piket. Nah, bagaimana Denis? Ya Bu, saya janji akan melaksanakan piket sesuai jadwal. Nah, sebagai gantinya, Denis hari ini akan piket dengan cara membersihkan lantai yang kotor di kelas. Ya, baiklah. Nah, sekarang kalian berdua harus ingat akan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang kita buat supaya kita bisa berbuat ke arah yang lebih baik lagi. Baik, Bu. Maafkan Hani ya Bu. Iya. Ibu maafkan Denis juga ya, Bu. Ya, sama-sama. Ibu juga mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan. Mari kita selalu ingat akan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Maafkan Denis ya, Hani. Iya, maafkan Hani juga ya Denis. Maafkan Denis ya, Bu. Iya, Maafkan Anda, Bu. iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosyalina Nadija, selaku rekan kerja dari Ibu Ane yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Mengenal sosok Ibu Ane adalah sosok yang menyenangkan, ceria,
Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat sekali bagi saya selaku guru BK untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi saya dalam membentuk karakter dan menangani setiap permasalahan yang terjadi pada anak didik saya. Semoga kedepannya kita bisa saling bersinergi untuk dapat membentuk karakter siswa dengan lebih baik dalam hal kedisiplinan, dalam hal kebersihan, dan lain-lain. Dan tentunya kita bisa memberikan layanan terbaik kepada siswa-siswi kita dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anwar Hidayat. Saya dari SMP Negeri 2 Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, saya merupakan rekan kerja dari Ibu Ane Nurlela. Alhamdulillah, Ibu Ane Nurlela tahun sekarang sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Sedikit berkomentar atau sedikit menggambarkan mengenai Ibu Ane Nurlela. Menurut saya, orangnya beliau sangat aktif, apakah di luar lingkungan sekolah itu sendiri ataupun di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Berbicara mengenai di luar lingkungan sekolah, beliau sebagai Ketua MGMP tingkat Kabupaten Bogor untuk mata pelajaran Bahasa Sunda. Saya kira itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Berbicara di lingkungan sekolah, beliau merupakan pembina OSIS. Kalau kami lihat, beliau sudah 5 tahun berturut-turut sebagai pembina OSIS. Nah, pembina OSIS merupakan garda terdepan dalam hal kedisiplinan siswa. Contoh seperti dari pakaian siswa, contoh seperti peraturan sekolah, dan Bu Ane ini sebagai penggerak daripada 5S program sekolah, yaitu ketika penyambutan siswa datang ke sekolah, Bu Ane beserta dengan rekan-rekan pembina OSIS yang lain dan tentunya dengan guru-guru yang lain juga, beliau menyambut kedatangan siswa dengan salam, sapa, dan senyum. Selain keaktifan beliau, beliau juga dalam hal kegiatan-kegiatan seperti persiapan upacara bendera yang sering dilaksanakan setiap hari Senin, kegiatan interaksi yang sering dilaksanakan setiap hari Selasa di jam pertama atau di jam 0 itu, sampai dengan hari Jumat kegiatan duha bersama. Beliau sangat aktif dalam persiapan-persiapan dari hal yang terkecil, seperti mohon maaf menggerakkan siswa-siswi terutama OSIS dalam hal persiapan menggelar karpet di lapangan. Dan yang paling menarik buat saya pribadi, beliau ini dalam menjaga atau melestarikan permainan-permainan tradisional. Mohon maaf, saya sebagai orang Sunda juga sangat bangga bagaimana Bu Ane memperkenalkan, melestarikan, dan menerapkan kepada siswa-siswi kami permainan-permainan tradisional yang ada di Jawa Barat. Saya kira ini cukup menarik karena tidak semua siswa-siswi itu mengenal lagi permainan tradisional, apalagi kegiatan sekolah. Saya kira pulangnya itu sekitar sore jam 2 atau jam 3. Nah, oleh Bu Ane siswa-siswi itu diajak ke lapangan, apakah lapangan yang kecil ataupun yang besar, yang pasti masih berada di area lingkungan sekolah. Sekali lagi, selamat untuk Bu Ane, sukses selalu, dan tentunya diberikan kelancaran. Saya kira itu saja komentar dari kami, dari saya sebagai rekannya. Sekali lagi, saya cukup bangga
dan saya sangat bangga dengan rekan kerja saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.